Imajinasi Maruf. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi stay channelnya Imajinasi Maruf. Jadi kemarin tuh saya sudah bikin video tentang pengalaman saya terkait dapnya makna ya. Jadi dapnya makna di tempat saya itu biasa saya jualin starternya. Dan alhamdulillah kemarin khusus untuk pecah telur ya, pecah telur perdana dari akun Tokopedia saya. Jadi saya di akun Tokopedia itu bikin Imajinasi Maruf Store. Dan udah jalan hampir beberapa minggu belum ada transaksi karena emang saya masih belum fokus ke sana. Tetapi terakhir kemarin kok ada yang beli lewat akun tersebut dan alhamdulillah langsung kita proses dan videonya sudah kita bikin kemarin. Kurang lebih dapat sekitar 38.000 sekian lah. Atau sudah dipotong ya. Pokoknya dapat sekitar 38.000 dan saya rasa kayaknya butuh banget nih kalau hasil penjualan Dapnia Makna yang sudah masuk itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya berpikir sepertinya kita sudah penting banget dan sudah harus mengetahui yang namanya investasi. Karena selain menabung, investasi juga salah satu dari kebutuhan untuk generasi milenial saat ini. Dan saya pikir boleh juga nih kalau hasil penjualan Dapnia Makna kita coba untuk investasikan. Tapi saya masih bingung kira-kira investasinya di mana. Akhirnya saya coba-coba cari dan ternyata saya ketemu aplikasi ini guys. Jadi ini adalah aplikasi bibit yang sebenarnya udah lama banget saya install. Cuman saya masih belum tahu bagaimana progresnya. Kemudian karena emang ya baru kesempatan lah hari ini saya akan coba untuk istilahnya apa ya, mereview bagaimana mengalokasikan hasil penjualan dari Dapnia Makna. Kita akan coba investasikan di aplikasi bibit. Tapi kali ini saya jujur saya tidak di endorse, tapi di sini saya membagikan link referral atau afiliasi karena saya lihat-lihat di situ kalau kita ngajak teman atau ngajak orang untuk berinvestasi di bibit, kita akan mendapatkan Rp25.000 dan itu wah lumayan kan. Daripada kita nganggur, mendingan kita bikin video mengajak orang untuk sama-sama berinvestasi di bibit yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, tentunya juga bisa bermanfaat untuk kita sendiri. Lumayan loh, 25.000 sekali ngajak satu orang untuk berinvestasi di bibit. Dan di sini aplikasi yang saya punya. Jadi kita akan lihat transaksinya terlebih dahulu ya. Jadi di storiesnya itu sebelumnya itu saya sudah pernah mencoba untuk ngetes. Waktu itu dananya cuma 500.000, saya alokasikan untuk 350 untuk trim syariah saham, kemudian 100.000-nya di majoris sukuk negara Indonesia. Terus ada di apa ini? BNI AM Dana Lancar. Pokoknya saya ngeliat dari robonya aja. Saya minta untuk dicarikan investasi yang sifatnya progresif. Akhirnya dipilihkanlah seperti ini. Dan ini storage-nya. Kemudian saya juga sudah order baru dengan total Rp250.000 pembelian saham. Dan ini masih belum, statusnya itu masih belum berhasil pembeliannya ya. Karena ya nggak tahu lah. Pokoknya saya sih di bibit ini itu untuk nabung. Dan karena banyak banget orang-orang yang sudah mulai melirik investasi, khususnya generasi-generasi muda. Karena mumpung saya juga masih muda, saya pikir kayaknya butuh banget nih. Kalau ya minimal kita ikut arus lah, ikut arus untuk berinvestasi, mempersiapkan masa depan. Kan kita nggak tahu nanti kedepannya bagaimana keadaan keuangan kita tentunya. Bisa membaik atau mungkin bisa memburuk. Nah, syukur-syukur ketika kita membaik, ya kita memiliki pemasukan tambahan dari investasi yang kita punya. Namun kebalikannya, bila keadaan memburuk, kita masih punya cadangan dana yang kita simpan dan itu tetap nanti akan menghasilkan dan dengan mudah untuk kita cairkan tentunya. Karena di bibit ini liquid ya, dananya itu liquid, bisa dicairkan dengan mudah. Ya butuh waktu sekitar 2-3 hari lah untuk pencairan dananya. Tapi itu lebih bagus ketimbang
ketika kita mencoba untuk berinvestasi tapi dananya itu tidak liquid. Ya mungkin kalian tahu pengalaman berinvestasi ketika dananya itu tidak liquid, bagaimana bingungnya. Baik, di sini alasan pertama saya untuk memilih bibit karena testimoni orang banyak banget ya, testimoni orang banyak banget terkait investasi di bibit. Terus ya walaupun mereka besar sekali dananya, ada yang 10 juta, ada mungkin yang ratusan juta, cuman ya saya ngukur diri sendiri lah, masih belum mampu untuk nyampe ke tahap itu, dan kita akan mencoba berinvestasi dengan modal kecil yang kita punya tentunya. Dan pastikan ini adalah dana dingin atau istilahnya bukan bagian dari perputaran uang yang harusnya berputar dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi pastikan ini benar-benar uang yang tidak dipakai. Nah, ketimbang nyangkut di tabungan, kalian coba untuk investasikan di bibit tentunya. Baik, jadi di sini tuh ada 3 produk, ada pasar uang, obligasi, sama saham. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka yang ini guys. Saya lebih suka yang saham. Nah, terus di sini ada banyak banget pilihan. Ada trim syariah saham yang kemarin saya beli. Kemudian ini ada apa ini? Sukorinvest Syariah Equity Fund. Terus ada, ya kalian bisa cek aja kalau kalian punya aplikasinya. Yang jelas di sini punya banyak pilihan. Nah, kebetulan saya tuh ibaratnya gini ya, berjaga-jaga dalam berinvestasi. Ya saya milih coba yang syariah, sebisa mungkin yang syariah. Saya mengharapkan berkahnya dari investasi yang saya lakukan. Nah, di sini tuh banyak banget pilihan-pilihan. Ada yang, jadi di sini ada 1 year return, terus expense ratio, terus total AUM. Nah, jelas ini saya tuh nggak paham ya, jujur saya tuh masih buta banget ya masalah kayak gini. Tapi kalau dilihat dari nominalnya, kayaknya persentase yang nilai returnnya itu tinggi akan lebih bagus. Contoh di sini ada Sukorinvest ya, Sukorinvest di sini dengan pokoknya minimal 100.000 dalam pembelian asetnya. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau ini minimal 10.000. Kalau BNP Paribas minimal 10.000. Minimal 10.000 sudah bisa investasi. Oke, karena di sini saya lihat nilai returnnya cukup tinggi yang Sukorinvest Syariah Equity Fund, jadi saya akan coba beli Sukorinvest Syariah Equity Fund. Di sini dengan harga berapa? Minimal Rp100.000. Oke, langsung aja kita coba, kita pilih yang nabung sekali, terus kita tulis 100.000 aja, sesuai sama dana yang nganggur. Jadi ada dana 100.000 ya sudah, kita akan coba tabung. Nah, di sini maka nilai yang kamu dapatkan hari ini adalah 156.000 ya, mudah-mudahan seperti itu. Langsung saja kita pencet pembelian dan kita tulis lagi di sini 100.000 untuk. Oke, terus apalagi ya? Nabung rutin belum lah, saya masih belum punya banyak uang, jadi nabungnya sesekali aja. Di sini ada keputusan saya menyetujui pembelian reksadana. Oke, kemudian kita pilih pembayaran. Kebetulan saya cuma punya Bank BNI, jadi saya cuma pakai Bank BNI saja. Pencet. Oke, nah di sini dananya. Jadi kita sudah dapat virtual account-nya dan langsung aja kita transfer terlebih dahulu. Oke, jadi dananya sudah masuk. Jadi 350.000 ya, yang awalnya 250.000. Dan di sini kita bisa lihat portofolionya. Nah, jadi masuk ke dana tabungan ya, dana tabungan, dana reksanya. Kemudian kita cek, terus kita pencet lagi. Nah, jadi sudah masuk ya. Sukorinvest Syariah Equity Fund. Di sini saya nyoba beli saham sekitar 100.000. Di sini proses pembeliannya itu kita lihat transaksinya.
Oh, kalau yang ini, jadi pembayarannya berhasil, tapi masih membutuhkan verifikasi dari manajer investasi. Terus kalau yang ini, Trim Syariah Saham, jadi sudah lolos verifikasi manajer investasi, tinggal menunggu pembelian berhasil, gitu aja sih. Udah, habis itu kita diem lagi, kita coba kerja lagi, kita coba jualan dapnya Magna lagi, dan kalau nanti dapat penjualan, sebagian kita coba alokasikan ke bibit. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dengan langkah yang kecil saat ini, mungkin bisa menjadi hal yang besar suatu saat nanti. Jadi tetap kita harus optimis dan berharap yang terbaik untuk mempersiapkan masa depan kita tentunya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan gimana pendapat kalian?